akan mulai di dalam mempelajari ekonomi. Kenapa kamu harus belajar ekonomi? Nah, di sini masalah ekonomi yang utama. Jadi masalah ekonomi. Karena apa? Karena manusia atau orang itu mempunyai macam-macam keinginan atau kebutuhan. Kita lihat saja. Nah, pertama pasti orang pengen, kalau kamu pasti ingin punya HP yang baru. Nah, ini. Punya motor yang baru. Punya sepatu yang baru. Punya tas yang baru. Punya berbagai macam keinginan makanan yang enak dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu mengenai kebutuhan keinginan dari orang-orang. Nah, padahal kalau kita lihat di bumi, ya dunia itu populasi atau pendudukan itu kalau dihitung ada 6 miliar ini penduduk di dunia. Sedangkan dari orang-orang ini yang keinginannya berbagai macam, itu tidak bisa untuk terselesaikan. Harus ada yang disebut dengan alat yang memuaskan kebutuhan itu, yaitu barang dan jasa. Nah, dari sini kita lihat di bumi ini, nah, dari keinginan-keinginan yang berbagai macam ini harus diselesaikan dengan adanya resources atau sumber daya. Nah, sumber daya di sini. Nah, padahal sumber dayanya itu terbatas atau yang disebut dengan scarcity atau kelangkaan. Nah, dari kelangkaan sumber daya yang langka ini menimbulkan suatu permasalahan. Jadi saya ulang lagi, dari kebutuhan yang tidak terbatas, dari orang-orang yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya bumi ini terbatas, maka akan mengakibatkan kelangkaan. Nah, dari kelangkaan ini yang menimbulkan permasalahan ekonomi. Bagaimana mencukupinya? Orang berarti harus bertanya, barang apa yang akan dibuat? Barang apa? Dua, bagaimana caranya? Oh, di sini. Bagaimana caranya? Dengan metode apa? Dengan digabung apa sehingga barang itu menjadi barang yang bisa dipergunakan. Yang ketiga, for whom? Untuk siapa? Atau siapa yang membuat? Nah, dari kelangkaan ini yang menimbulkan permasalahan, maka di sini harus diprioritaskan yang mana yang harus didahulukan. Inilah maka anak-anak harus mempelajari ekonomi. Mana yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, dari sini bisa kita lihat, untuk membuat barang itu tidak sembarang, karena untuk misalnya HP, pasti bahan-bahannya dibutuhkan. Nah, barang itu sumber dayanya atau resourcesnya itu kan kurang. Di sini harus betul-betul dari kelangkaan itu bisa dibuat, harus ada permasalahan yang harus ditemukan, sehingga harus ada barang apa yang akan dibuat. Bagaimana caranya ini barang ini dibuat, dan untuk siapa, dan siapa yang akan membuat. Dari sini kita bisa melihat contoh yang simpel saja, yang mudah saja. Ada suatu keluarga, itu keluarga berjumlah 5 orang.
Ada beras 1 kilogram. Nah, beras ini kan bisa dibuat nasi, bisa dibuat bubur, bisa dibuat arem-arem. Dari 5 orang ini keinginannya bermacam-macam. Ada yang mau nasi, ada yang mau bubur, ada yang mau arem-arem. Nah, dari sini kan jelas, dari orang 5 saja dengan 1 beras 1 kilo aja sudah susah. Nah, dari sini kita akan melihat siapa nanti yang akan membuat nasinya, siapa yang nanti yang akan membuat buburnya, siapa yang nanti yang akan membuat aromanya. Nah, dari sini kelangkaan ini yang menimbulkan masalah utama dalam ekonomi. Anak-anak tadi sudah jelas toh yang saya terangkan mengenai masalah ekonomi. Sekarang tugas yang harus dikerjakan satu saja, ya. Mengapa kamu harus mempelajari ekonomi? Ya, satu saja. Masing-masing dikerjakan sendiri dan diserahkan kepada